Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yaliku bi jalalihi al-karimi wa 'azimi sultanihi. Hamdan yaliku bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi hari ini atas izin dan takdirnya kita bisa berkumpul melaksanakan satu ibadah yang mulia, salat subuh. Kemudian kita melanjutkan dengan ibadah yang lain, yaitu tafaqquh fid din. Hadir di majlis ilmu, taman dari taman-taman surga, majlisul iman, untuk senantiasa meningkatkan dan menambah wawasan keilmuan kita terhadap agama ini, sehingga semakin hari keilmuan kita terhadap agama ini semakin bertambah dan semakin kuat, sehingga yang kita harapkan adalah kita semakin cinta dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW dan semakin kuat akidah serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang hidup di zaman Nabi SAW tentunya tidak beda jauh dengan kita saat ini. Jika para sahabat dulu mereka hidup di zaman di mana turunnya wahyu, mereka juga sering menunggu ayat yang turun, apa yang Allah perintahkan, dan menunggu ayat yang turun, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sahabat yang meninggal belum sempat solat 5 waktu. Ada sahabat yang meninggal belum sempat puasa Ramadan. Ada sahabat yang meninggal belum sempat melaksanakan ibadah haji. Semua itu karena saat itu adalah zaman atau di mana masa wahyu itu belum sempurna. Kita saat ini juga belajar ini intinya adalah mencari apa yang Allah perintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita dapatkan wahyu, maka akan semakin banyak peluang kita mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan ayat oleh imam kita, wa idza ma unzilat, apabila diturunkan ayat di zaman itu, kemudian Allah menyebutkan ada dua kelompok orang beriman. Dua kelompok itu menyikapi ayat. Yang satu yaitu orang beriman, Allah menyebutkan fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang beriman saat mendengar ayat yang turun memuat perintah atau larangan, maka bertambah iman mereka, dan mereka itu menyambut perintah dan larangan itu disertai dengan rasa gembira. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu hum kafirun. Adapun mereka yang bermasalah hatinya, tidak siap untuk beriman, maka setiap ada ayat yang baru membawa perintah atau larangan, itu ayat itu menambah dosa mereka di atas dosa yang sebelumnya. Itu adalah orang munafik yang saat ada perintah bukan membuat iman mereka bertambah, justru membuat dosa mereka bertambah. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengar perintah Allah, tidak mau diperintah dan tidak mau dilarang. Maka ibadah Allah, kita belajar ini untuk menguji dan bisa mengukur
Ini kecintaan kita terhadap agama ini diukur lewat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita ingin mengukur kualitas keimanan kita, itu para ulama menyebutkan ukur dalam bab al-awamir wan nawahi, yaitu perintah dan larangan. Karena manusia itu punya sifat tidak senang diperintah dan tidak senang dilarang. Makanya rata-rata orang kepingin jadi atasan, ya. Senangnya itu memerintah. Senangnya orang itu memerintah, senangnya melarang. Kalau orang itu semua siap menjadi atasan, tapi tidak semua siap jadi bawahan, ya. Karena memang sifatnya senang memerintah, senang nyuruh, senang melarang. Tapi kalau yang di bawah itu siap menerima perintah dan larangan. Nah, ini disinilah letak kita sebagai ubudiyah kita. Diperintah dan dilarang oleh Allah, itu kita harus menundukkan hawa nafsu kita. Ibnu Abi Zinad mengatakan, wujuhul haqqi la ta'ti katsiran ala khilafir ra'yi. Banyak perintah dan larangan itu benar-benar tidak sesuai dengan hawa nafsu, ya. Tapi bagi seorang muslim, kata dia, harus tunduk dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari terkait dengan masalah iman. Setelah sebelumnya dia bawakan beberapa ayat di dalam Al-Quran terkait dengan perkara iman, amalan zahir, amalan lisan, amalan hati, disebutkan oleh Allah adalah iman. Kemudian di sini beliau membuat babun al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab orang muslim yang sempurna itu adalah orang muslim yang selamat. Kalimat selamat saudara muslim yang lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau kita perhatikan bab yang dibuat oleh Imam Bukhari ini persis itu adalah lafaz hadis. Dan di sini ulama menyebutkan di antara keunikan kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau banyak membuat judul, baik itu dari potongan hadis atau dari potongan ayat. Kalaupun ada judul yang beliau buat sendiri, itu langka. Yang banyak kita dapatkan itu adalah potongan hadis atau ayat. Dan ini tidak kita dapatkan di kitab-kitab yang lain. Ini kelebihan kitab beliau. Apa rahasianya? Ahli hadis menemukan bahwa Imam Bukhari rahimahullah, kenapa beliau banyak membuat judul itu dari potongan hadis atau ayat? Kedua-duanya adalah wahyu. Beliau ingin menyampaikan bahwa saya ini senang dan cinta dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai membuat judul pun beliau ambil potongan hadis atau potongan ayat, dan itu banyak kita jumpai di dalam kitab sahihnya beliau rahimahullahu taala. Di sini lafaz hadisnya sama, hadis Abu Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kalimat al-muslim ini pembahasan kita kan masalah al-iman, ya. Di sini Imam Bukhari menyebut al-muslim. Kalimat al-muslim sama al-mu'min apabila terpisah disebut dengan sendirinya itu masuk semuanya. Al-muslim itu masuk al-mu'min. Islam itu kalau disebut sendirian dia masuk di dalamnya iman. Kapan dia berpisah dan berbeda? Apabila disebutkan kedua-duanya dalam satu ayat atau hadis. Maka Islam sesuatu yang zahir, iman sesuatu yang sifatnya batin. Tapi apabila disebut sendirian, maka iman masuk. Di sini kalimat al-muslim ini ulama rahimahullah, kalau ahli nahu mungkin belajar tata bahasa, apa fungsi alif lam saat mengawali sebuah kalimat. Itu ada maknanya. Kalau kita belajar tahsin, di alif lam juga ada pembahasannya. Alif lam itu akan menentukan
nanti huruf setelahnya qamariyah atau syamsiyah, ya. Kalau alif lam dalam pembahasan nahwu tinjauannya berbeda. Al-muslim di sini kalimat al atau alif lam itu memberikan makna kesempurnaan. Memberikan makna kesempurnaan. Jadi ulama menjelaskan kalimat al-muslimu, orang muslim yang sempurna, itu adalah orang muslim yang lainnya. Ingat, orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Kalimat al-muslim itu memberikan makna bahwa orang muslim yang sempurna imannya itu bukan sekedar orang muslim yang hanya menjaga usul imannya, bukan sekedar orang muslim yang menjaga perkara-perkara inti di dalam agama, tidak, sampai furu cabang. Apa bedanya usul sama furu? Kalau usul itu kalau kita tinggalkan maka berimbas kepada iman kita tidak sah. Kalau furu cabang, apabila kita tinggalkan maka iman kita tidak hilang, tetap sah tapi berkurang, tergantung kadar zat perbuatan atau perintah yang kita tinggalkan atau larangan yang kita tabrak. Dilihat di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan bahwa yang namanya iman itu bukan sekedar al-af'al, bukan sekedar kita berbuat. Iman masuk di dalamnya at-turuk. Kata ulama, at-turuk itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan saleh. Makanya jangan kita persempit makna amalan saleh itu hanya kepada perbuatan yang perintah, tapi meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan saleh. Kita dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letaknya keunggulan orang yang sering belajar. Semakin banyak dia faham tentang agama ini, maka peluang untuk beramal mendapatkan pahala semakin besar. Karena kita ini kan tidak lama hidup di dunia ini, dan tidak mungkin kita amalkan semua syariat ini. Kalau kita sedikit yang kita tahu, peluang untuk dapat pahala ya sedikit. Ulama mengatakan an-niyah tijaratul ulama. Niat itu adalah barang dagangannya para ulama rahimahullah. Yang membedakan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu itu kebanyakan di niat. Orang alim itu bisa dia menata niatnya, dengan diamnya dia dapat pahala. Dengan diamnya dia dapat pahala. Mungkin kalau orang awam diam termenung, ya ngelamun. Kalau ulama dulu enggak. Sampai ada mereka yang mengatakan, saya tidak mau membuang-buang waktu saya. Kalau lisan saya berhenti untuk berzikir, maka saya gunakan pikiran saya untuk merenungi keagungan Allah. Ya, mereka itu tidak mau ada satu waktu di mana mereka tidak melahirkan pahala gerakan mereka. Nah, ini yang harus kita hadirkan dalam setiap saat kita beraktivitas, jangan sampai terlewatkan kecuali kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu kita mendapatkan pahala. Meninggalkan larangan Allah kita mendapatkan pahala. Cuman permasalahannya, apakah semua larangan Allah yang kita tinggalkan kita mendapatkan pahala? Tidak. Makanya disinilah harus kita fahami, kapan larangan Allah saat kita tinggalkan kita mendapatkan pahala? Apabila kita ada ihtisab dan ada dorongan di dalam hati, ada dorongan di dalam jiwa kita untuk melakukan perbuatan maksiat, kemudian kita tahan. Contoh misalkan, di sini disebutkan orang muslim itu yang sempurna imannya adalah orang muslim yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kita mungkin saat berjalan dari rumah kita ke sini, berapa rumah kaum muslimin kita lewati? Banyak. Apakah kita dapat pahala karena kita tidak mengganggu mereka saat kita lewat ke sini? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada dorongan di dalam jiwa untuk mengganggu mereka.
Jadi kita akan mendapatkan pahala dari perbuatan yang dilarang oleh Allah saat kita tinggalkan apabila ada dorongan di dalam hati untuk mengerjakan perbuatan tersebut, atau ingin ada keinginan atau ada hawa nafsu untuk melanggar syariat tersebut, ada dorongan kemudian kita tahan, maka saat itu kita mendapatkan pahala saat meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kita tengkar sama saudara kita, kemudian kita ada keinginan untuk balas dendam, untuk menzalimi dia, ada keinginan. Saat itu kita tahan. Maka saat kita tahan, kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena hati kita lagi beramal. Amalannya menahan hawa nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Allah, kemudian dia tahan hawa nafsunya untuk berbuat maksiat, ditahan. Saat tidak ada dorongan, kemudian secara otomatis kita tinggalkan maksiat, kita tidak akan dapat pahala sampai ada dorongan. Atau kita tinggalkan itu karena yakin itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apabila seseorang semakin besar dorongannya untuk bermaksiat, kemudian semakin bisa dia tahan, maka saat itu pahalanya besar. Semakin kecil dorongannya, kemudian dia tahan, pahalanya juga kecil. Maka ada sebuah kisah riwayat, ada seseorang bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya seperti ini, ya Amirul Mukminin, ada seseorang lama tergelimang di dalam dosa tidak bisa dia tinggalkan, kemudian setelah lama dia melaksanakan perbuatan dosa itu, Allah ngasih dia hidayah. Setelah dia mencoba untuk meninggalkan, bertobat kepada Allah, hatinya itu masih aja rindu ingin berbuat maksiat itu, ingin melakukan maksiat yang pernah dia lakukan. Apakah itu tanda bahwa taubat dia tidak diterima oleh Allah? Kan sering itu ada, kita jumpai juga dalam kehidupan kita, ada perbuatan maksiat sudah bertahun-tahun kita tidak bisa keluar dari maksiat itu, tiba-tiba Allah ngasih kita hidayah bisa meninggalkan maksiat itu. Tapi terkadang ada keinginan hati untuk kembali, ada keinginan untuk kembali, sulit untuk dilupakan. Nah, Umar ditanya permasalahan seperti ini, apakah petanda taubatnya tidak diterima? Tapi dia sudah tidak terjatuh dalamnya, dia sudah meninggalkan perbuatan maksiat itu, namun hatinya masih ada keinginan rindu, tapi dia tahan. Kata Umar, jawabannya justru itu tanda taubat dia diterima oleh Allah. Cuman dia berproses, hatinya lagi digodok oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Itulah hati orang-orang yang lagi diproses hatinya oleh Allah untuk dijadikan wadah ketakwaan. Jadi kalau kita meninggalkan maksiat yang sudah bertahun-tahun kita tinggalkan, kemudian ada godaan hati untuk kepingin mengulangi perbuatan maksiat yang sama, itu bukan petanda taubat kita tidak diterima. Justru disitulah letak besarnya pahala kita di sisi Allah. Semakin kuat dorongan, seakan-akan kita ini tidak bertobat kepada Allah atau tobatnya tidak diterima, justru semakin kuat dorongan itu, disitulah pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi ketika ada dorongan, kita tahan diri kita untuk bermaksiat, di situ kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi saat kita meninggalkan maksiat, tidak terlintas sedikit pun di dalam benak kita untuk bermaksiat, kita tidak dapat pahala. Contoh saat ini misalkan, kita tidak mencuri, apakah kita dapat pahala karena tidak mencuri? Tidak. Kita tidak ada niat untuk mencuri. Kita tidak berzina, apakah ada pahala kita? Tidak. Sekalipun kita terhindar, kenapa? Karena tidak ada dorongan untuk berzina. Sebaliknya orang yang melakukan maksiat, karena dorongannya kuat, kemudian dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, itu dosanya
lebih kecil daripada orang yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat yang sama tapi dorongan di dalam hatinya itu kecil. Karena ada orang terjatuh dalam perbuatan misalkan pencurian. Yang satu mencuri karena memang darurat, tidak ada, dia butuh, ya. Yang satunya orang kaya, dia mencuri. Kalau orang miskin mencuri, sekalipun mungkin dalam masih takarannya belum darurat, itu dosa, tetap dosa, kecuali sudah darurat, itu babnya beda. Orang miskin mencuri sementara kemiskinannya masih mencukupi kehidupan dia, dia mencuri karena ada sesuatu yang dia inginkan, ingin dia beli, tidak punya duit, dia mencuri, dosa. Kemudian ada orang yang kaya juga mencuri, perbuatan maksiat yang sama. Orang kaya ini saat mencuri di hadapan Allah tidak sama dosanya dengan orang pertama. Kenapa? Dorongan orang pertama karena kemiskinan itu besar dorongannya untuk mencuri. Tapi orang kaya, apa alasannya dia mencuri? Kekayaan ada. Maka semakin besar dosanya. Semakin kecil dorongan di dalam jiwa untuk bermaksiat dan kita terjatuh ke dalamnya, maka dosa kita semakin besar. Semakin besar dorongan untuk melakukan maksiat dan kita terjatuh ke dalamnya, maka dosa kita juga kecil. Itu kalau dalam bab terjatuh dalam perbuatan maksiat. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi SAW menyebutkan, "Thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 kelompok manusia pada hari kiamat tidak diajak bicara, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan dari dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi dia azab yang pedih. Siapa yang pertama? Yang pertama ada ailun mustakbir, yaitu orang miskin sombong. Orang miskin dia tidak ada dorongan dalam jiwa untuk sombong. Kenapa? Karena dia tidak punya modal. Orang kaya yang sombong, sekalipun kesombongan itu tetap diharamkan, baik itu dari orang kaya atau orang miskin, tapi tetap di sisi Allah dosanya beda. Orang kaya sombong dosa, tapi dosanya lebih kecil daripada orang miskin yang sombong, ail mustakbir. Orang miskin yang sombong itu dorongannya untuk sombong kecil. Kenapa? Tidak ada modal untuk dijadikan bahan kesombongan. Kenapa dia menyombongkan diri? Kalau orang kaya masih punya alasan, dia kaya, wajar dia sombong. Jadi dorongannya untuk sombong kuat. Ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan sombong, itu dosa, tapi dosanya lebih kecil daripada orang miskin yang sombong. Itu yang pertama, kelompok yang pertama yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, ailun mustakbir, yaitu orang miskin sombong. Yang kedua, kata Nabi SAW, malikun kadzab. Malikun kadzab, raja yang sombong, raja yang pendusta. Raja saat dia berdusta, orang itu berdusta kebanyakan karena takut. Anak berdusta, bohong sama orang tuanya karena takut. Istri bohong sama suaminya karena takut, didasari oleh rasa takut. Rakyat bawahan bohong kepada atasannya masih wajar, ada dorongan, ada alasan untuk dusta. Apa alasannya? Yaitu karena takut. Sekarang raja, dia pimpinan atas, bohong sama bawahannya, apa yang ditakuti? Sementara keputusan ada di tangan dia. Dorongannya untuk sombong itu kecil. Maka karena kecil dorongan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Sekalipun dusta itu sama-sama diharamkan, baik itu oleh bawahan atau atasan. Tapi bagi atasan, karena tidak ada rasa takut kepada bawahannya, maka dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, syekhun zanin, yaitu orang yang kakek-kakek terjatuh dalam perbuatan zina. Zina itu haram, dosa, baik dilakukan oleh anak muda atau oleh kakek-kakek. Tapi dibedakan di dalam syariat.
dosanya di sisi Allah, sekalipun semuanya dilarang, tapi tingkatan dosanya beda. Apa yang membuat tingkatan dosanya beda? Dorongan di dalam jiwa. Anak muda saat terjatuh dalam perbuatan zina, memang hawa nafsunya bergejolak. Ya, umur-umur seperti itu hawa nafsu, tendangannya itu dorongannya kuat. Saat dia tidak mampu menahan, terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, ditulis, dicatat sebagai dosa, tapi dosanya lebih kecil daripada kakek-kakek terjatuh dalam perbuatan zina. Kenapa? Karena kakek-kakek secara akal dia syahwatnya sudah mulai melemah. Apa yang membuat dia, mendorong dia untuk terjatuh dalam perbuatan kecil? Maka ada pertanyaan, apa hukumnya orang bermaksiat kepada Allah tidak serius, main-main? Ada pertanyaan seperti gimana kita menjawab? Ada orang yang bermaksiat kepada Allah tidak serius, dia main-main. Apa bedanya serius sama main-main dalam bermaksiat? Justru kata ulama, orang yang bermaksiat karena main-main lebih bahaya. Kenapa? Tidak ada alasannya sama sekali untuk bermaksiat. Maka bermaksiat semakin kecil, semakin tidak ada alasan untuk bermaksiat, semakin besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa at-turub, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, itu amalan saleh. Membuat seseorang mendapatkan pahala apabila ada dorongan di dalam hati, semakin berat, semakin kuat dorongan untuk bermaksiat, dan semakin dia tahan, besar pahalanya. Kalau dia tidak sanggup menahan dan terjatuh ke dalamnya, dosanya kecil. Kemudian semakin kecil dorongannya untuk bermaksiat dan dia tahan, pahalanya juga kecil. Kalau dia terjatuh ke dalamnya, dosanya semakin besar, karena alasan untuk bermaksiat itu kecil. Di sini Nabi SAW menyebutkan orang muslim yang sempurna imannya itu adalah muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan. Kalimat lisan ini digarisbawahi oleh para ulama rahimahullah. Gangguan lisan, kenapa Nabi tidak menyebutkan gangguan kata-kata? Karena lisan lebih luas cakupannya daripada kata-kata. Lisan, kita mengganggu saudara kita dengan kata-kata, masuk mengganggu dengan lisan. Mengganggu saudara kita dengan lisan dengan cara apa? Mengeluarkan bibir lisan kita. Ya, sekalipun tidak ada kata-kata, tapi kita keluarkan lisan kita, kita bentuk sesuatu yang sifatnya mengejek saudara kita, itu termasuk apa? Mengganggu dengan lisan. Kita mengejek saudara kita dengan cara meludah di depan dia dengan gaya yang sombong, itu mengganggu dengan lisan. Maka Nabi menyebutkan kalimat lisan karena lisan ini cakupannya dia lebih luas. Yang kedua, dengan tangannya. Dia saudara muslim yang lainnya selamat dari gangguan tangannya. Kenapa tidak kaki? Karena kaki ini jarang. Kalaupun ada, itu langka. Yang banyak setelah lisan itu adalah tangan. Kapan seorang biasa mengganggu saudaranya dengan tangannya? Itu biasanya diawali oleh lisan. Biasanya awalnya itu diawali oleh lisan. Bentrok, masalah kata-kata, kalimat, dia salah faham. Akhirnya apa? Memuncak emosinya, adu mulut, ujung-ujungnya adu otot. Nah, itu rata-rata seperti itu. Maka Nabi menyebutkan dulu lisan hindari. Baru setelah itu, kalaupun lisan terjatuh ke dalamnya, hindari jotos-jotosan. Dulu di zaman sahabat mungkin jangkauan mengganggu saudara kita sama muslim itu mungkin sempit. Tapi kita zaman ini, saat ini jauh lebih lebar karena adanya media ini, alat komunikasi yang canggih ini. Kalau dulu para sahabat, kalau sudah jauh tempatnya, berpisah, tidak mungkin dia mengganggu saudaranya dengan lisannya, dengan tangannya, kecuali mungkin pakai surat, ya. Tapi kalau sekarang kita ini bisa mengganggu saudara kita dengan tangan kita. Apa itu? Saudara kita ada di Mekah lagi umroh misalkan, kita di sini, bisa kita ganggu dia. Jadi peluang untuk mengganggu saudara kita sama muslim dengan tangan sekarang terbuka lebar. Dengan apa? Dengan menulis. Kita tulis kalimat yang membuat hati dia tidak enak, kita kirim ke dia. Akhirnya kita ganggu dia. Dia lagi enak-enak mau tidur baca doa, buka HP dulu. Dibuka HP-nya, ternyata ada WA kita yang baru masuk. Akhirnya tidak nyaman tidur, terganggu tidurnya. Akhirnya tidak bisa tidur,
Pas mau mendekat subuh baru ketidur. Akhirnya kebablasan subuhnya. Gara-gara apa? Mikirin tulisan yang kita tulis, kita kirim lewat WA kita kirim ke WA dia. Subhanallah. Nabi SAW menyebutkan kalimat tangan al-yad ini, ternyata peluang ini jauh lebih besar, terbuka lebar di zaman dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini tidak bisa mereka mengganggu saudara mereka sama muslim itu dari jarak jauh. Itu dengan tangannya ya, kecuali jarak dekat. Atau zaman dulu pakai surat. Ya, malaslah orang zaman dulu hanya ingin mengganggu temannya dengan kata-kata kotor, 1 baris 2 baris dikirim surat, apalagi pakai biaya kan. Mikir, hai kalau sekarang gampang sekali. Berapa banyak saudara kita tidak bisa tidur malam, gara-gara apa? Membaca WA kita. Jadi yang membuat hati tidak tenang terkadang dari pandangan, melihat tulisan yang tidak baik, akhirnya berimbas kepada hati. Terkadang melihat pemandangan yang tidak nyaman, melihat saudaranya meludah di depan dia dengan gaya istihza, ya, meremehkan atau merendahkan. Pulang dia itu dipikir itu pasti. Itu kenapa dia? Itu kalau tidak ada tabayyun dulu itu pasti jadi pikiran dia. Tidak nyaman dia tidur, tidak nyenyak makan. Mikirnya melihat pemandangan. Lisan saudaranya mengganggu dia. Melihat tulisannya juga sama. Maka Nabi SAW menyebutkan ternyata kalau kita ada keinginan untuk mengganggu saudara kita, baik dengan lisan atau dengan tangan kita, kita tahan. Maka saat itu kita mendapatkan pahala. Semakin besar dorongannya, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan soleh itu bukan sekedar kita sholat, bukan menahan diri dari mengganggu saudara kita saat ada dorongan. Semakin besar dorongannya, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Nabi SAW menyebutkan juga al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah sebenarnya itu adalah orang yang hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kata ulama rahimahullah ta'ala, mungkin hadis ini disampaikan oleh Nabi kepada sahabat yang saat itu belum sempat mendapatkan pahala hijrah. Begitu mereka mendengar ada betapa besarnya orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi SAW ketika mendapatkan mereka tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pahala itu karena hijrah dari Mekah ke Madinah sudah ditutup, maka Nabi ingin menghibur mereka yang datang setelahnya. Dengan cara apa? Hijrah yang sebenarnya itu kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, bukan sekedar meninggalkan satu tempat kekufuran kepada tempat yang sifatnya Islami. Bukan. Orang yang meninggalkan Mekah ke Madinah tapi tetap tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, hakikatnya dia bukan hijrah. Maka Nabi SAW menyebutkan orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan kita, apa kaitannya dengan iman? Apakah ini masuk furu apa usul? Kalau ada saudara kita ganggu, apakah kita termasuk orang yang keluar dari agama? Tidak. Mengganggu saudara kita sama muslim baik dengan lisan atau dengan tangan, hukum asalnya itu adalah dosa. Hukum asalnya dosa. Tidak sampai dosanya kepada kekufuran dan kesyirikan. Maka yang seperti ini disebut dengan furu'ul iman, cabang keimanan. Apabila kita tidak sanggup untuk mencegah diri kita, menahan hawa nafsu untuk mengganggu saudara kita, dan kita terjatuh ke dalamnya, kita tidak keluar dari agama. Tapi kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, dan maksiatnya sesuai takaran zat maksiat yang kita lakukan. Di hadis di bawahnya ini sama, saya langsung loncat ke hadis bab nomor 6. Di sini Nabi SAW di hadis Abdullah bin Amr ditanya, ayyul islami khair? Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayyul islami khair? Amalan di dalam Islam ini yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Ini para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka nanya amalan yang paling baik di sisi Allah. Siapa yang punya hak untuk menentukan amalan ini paling dicintai oleh Allah, paling besar pahalanya? Allah dan Rasulnya. Tidak ada orang yang ketiga. Sahabat Abu Bakar, Umar tidak bisa dia mengatakan ini lebih baik.
Itu hak mutlak Allah dan Rasulnya. Maka untuk menentukan amalan itu lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya atau kecil, itu kita melihat kepada dalil, bukan kepada pandangan kita. Jangan sampai kita mengatakan, ya lebih baik orang kafir. Banyak kita dapatkan seperti ini. Lebih baik orang kafir, akhlaknya baik daripada orang beriman yang akhlaknya buruk. Siapa yang mengatakan? Dari mana kita tahu ada dalil di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi lebih baik orang kafir yang akhlaknya baik, yang jujur, daripada orang beriman yang akhlaknya buruk, pembohong? Dari mana? Karena kita sering dapatkan itu. Ada saudara kita sama lebih cinta sama orang kafir, lebih senang sama orang kafir, dia anggap lebih baik daripada apa? Saudaranya sama muslim, karena hanya akhlaknya yang kurang baik. Itu tidak ada dalilnya. Itu pandangan kita yang menentukan, dan itu pandangan yang salah. Allah menyebutkan ulaika hum syarrul bariyah. Siapapun yang tidak beriman kepada syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Siapa yang mengatakan? Allah di dalam Al-Quran. Sebaik apapun akhlak dia, sedermawan apapun dia, sehebat apapun senyumnya, semanis apapun senyumnya, selama dia kafir, tidak mau beriman kepada Allah, itu lebih baik saudara kita sama muslim seburuk apapun akhlak. Jadi jangan sampai dibalik. Menentukan menakar ini baik atau tidak, itu kembali kepada Allah dan Rasul, bukan kembali kepada cara pandang kita. Maka para sahabat ketika tanya, ada sahabat ini tanya, ayyul islami khair ya Rasulullah? Islam seperti apakah yang paling baik ya Rasulullah amalannya? Kata Nabi, tut'imut ta'am. Kamu ngasih makan. Kalau tadi di atasnya apa? Kita dilarang mengganggu saudara kita dengan tangan. Sekarang kebalikannya, kamu memberi makan saudara kamu, tut'imut ta'am. Ngasih makan ini sifatnya umum, baik itu kepada binatang, kepada orang kafir, kepada orang munafik, pelaku dosa. Sifatnya memberi makan, itu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ngasih makan orang yang habis ibadah, itu lebih besar pahalanya. Orang capek beribadah, tiba-tiba kita ngasih makan, itu pahalanya besar. Ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek di zaman Nabi SAW, itu dia kepingin ngasih para sahabat makanan. Tapi karena dia orang miskin, apa yang dia lakukan? Dia cuma petik sayuran setiap hari Jumat. Dia petik sayur, kemudian dituang ke dalam periuk, kemudian dia rebus, di situ dicampur dengan gandum sama dia. Setelah itu diaduk matang, ditaruh di pagar di depan rumahnya, dicantolin. Sahabat-sahabat yang rumahnya melewati depan rumah ibu itu singgah makan setiap hari Jumat. Sampai Ibnu Umar mengatakan, kalau sudah hari Jumat tiba, kami senang. Kenapa? Ada tambahan makanan dari nenek-nenek itu. Padahal sekedar sayur dicampur gandum. Itu setiap hari Jumat dia lakukan itu. Ngasih makan orang yang pulang ibadah. Dan ini masjid-masjid seperti ini banyak. Alhamdulillah di Timur Tengah ini tradisi ini bagus. Jadi kita ini kalau keluar dari masjid, itu berderet sudah, itu berjejer anak-anak kecil bawa korma di nampan, ya, ada yang permen, ada masakan-masakan yang lain gitu, ada roti, itu mereka berjejer. Itu anak-anak bawa nampan untuk apa? Menyuguhkan kepada orang yang keluar dari sholat Jumat. Itu disuguhkan itu makanan itu. Kita ngambil ya semau kita. Nah ini mungkin bisa diterapkan. Karena apa? Karena diantara fungsi masjid di zaman Nabi itu tempat makan dan solusi orang mencari makanan di masjid Nabi SAW. Mungkin saat ini ada masjid dilarang orang makan. Nah ini kayaknya kurang nyunah kalau ada masjid ditulis dilarang makan. Justru seharusnya yang ada adalah masjid, salah satu fungsinya di zaman Nabi itu apa? Tempat orang makan. Tut'imut ta'am. Orang kasih makan dengan apa? Ya dengan tangan rata-rata. Itu amalan apa itu? Amalan zahir. Kamu jangan mengganggu saudara kamu dengan tangan, justru diperintahkan untuk ngasih makanan. Berikan yang terbaik, ngasih makanan. Kemudian dilarang kita untuk mengganggu saudara kita dengan lisan, diperintahkan kita oleh Nabi taqra'us salam. Kamu mengucapkan salam. Taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak dikenal. Nah, kita ini subhanallah, ini juga musibah sebenarnya sama kita semua yang sering ngaji. Itu biasanya salam hanya untuk orang-orang tertentu.
Ini kita sadar atau tidak sadar ya harus diakui bahwa kita belum sanggup mengucapkan salam kepada setiap orang. Sementara Nabi SAW tidak membatasi salam itu hanya kepada orang yang kita kenal, tapi kepada seluruh kaum muslimin. Sampai Ibnu Umar itu sengaja dia ke pasar hanya untuk apa? Untuk mengucapkan salam, bukan untuk beli. Datang ke pasar cari orang banyak supaya dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita tidak. Kalau ada orang baik dihindari, takut capek mengucapkan salam. Ibnu Umar sengaja. Gimana para sahabat memandang amalan itu? Ya, mengucapkan salam. Dilarang kita mengganggu saudara kita dengan lisan, justru sebaliknya diperintahkan kita memberikan yang terbaik kepada saudara kita lewat lisan kita, yaitu apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin ada alasannya sekarang. Tapi kan sekarang Ustaz orang naik motor gimana sepanjang jalan salam. Mereka juga. Sebenarnya kalau kita mau mencari alasan banyak di agama ini. Ada aja alasan untuk meninggalkan syariat. Yang terbaik itu adalah mengakui dan sadar, berusaha untuk mengamalkan. Ketimbang kita cari alasan, 1000 alasan akan kita dapatkan. Kalau mau, ya, yang subat-subat ini banyak dalam agama. Memang ujian, dikasih kita alasan oleh Allah kuat. Tapi sekarang mengucapkan salam, apakah yang termasuk usul? Tidak. Orang yang tidak salam sama saudaranya, apakah dia keluar dari agama? Tidak. Orang yang tidak kasih makan, apakah keluar dari agama? Tidak. Kalau salam, itu sifatnya apa? Sunnah. Kalau ngasih makan tergantung kepada orang yang membutuhkan. Dia hanya dosa atau tidak dosa. Kalau dia tergantung orang yang membutuhkan. Jadi di sini disebut dengan furu'. Masuk dalam kategori iman, tapi bukan iman yang sifatnya usul apabila ditinggalkan orang keluar dari agama. Nah, inilah yang ingin dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullah sampai akhir kitabul iman. Nanti ada furu', nanti ada usul. Yang sifatnya usul, kalau kita tidak melaksanakan, kita keluar dari agama. Kalau furu' sifatnya cabang, itu hanya sekedar menyempurnakan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya katanya tinggal 5 menit. Apakah mau dilanjutkan? Apa Pak? Lanjut. Apa tanya jawab? Ya, tergantung saya ya. Bab yang selanjutnya di sini, hadis yang selanjutnya, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, saya pernah mendengar Nabi SAW. Kata Imam Bukhari, termasuk perkara iman kamu mencintai untuk saudaramu apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Ini diperhatikan. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Apa ini? Gimana prakteknya? Contoh misalkan, kita ini hidup di kota, biasanya yang orang tafakhur dengan rumah, mobil, motor biasanya. Bahan kebanggaan kita biasanya itu tiga-tiga itu. Atau kalau istri mungkin langka lah ya, kalau istri. Atau anak mungkin. Anak. Nah, saat kita dikasih karunia oleh Allah bisa beli mobil misalkan. Bisa beli mobil ini. Di situ ada peluang. Saat kita gembira senang beli mobil, itu ada peluang untuk beramal. Apa amalan? Diamalkannya. Gimana cara mengamalkannya? Senang tidak kita sama mobil ini? Senang. Kata Nabi, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Saat kita senang dapat mobil baru, cara pengamalan hadis ini bukan berarti mobil ini kita kasih ke saudara kita, bukan. Kita diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi untuk apa? Memunculkan rasa senang juga andaikan tetangga kita punya mobil yang sama. Di dalam hati tapi. Dan itu berat. Kecuali orang yang dikasih taufik oleh Allah. Kita punya mobil, kemudian senang juga saudara kita, tangga kita punya mobil yang sama. Itu jarang. Kalau dengan lisan banyak orang yang berdoa seperti itu.
Misalkan kita punya mobil baru, teman kita belum punya, kita bilang, semoga kamu juga punya mobil yang baru ya seperti saya. Dengan lisan tapi, dengan lisan. Masalahnya ini amalan hati yang dimaksud oleh Nabi. Cinta itu di hati bukan di lisan. Kamu senang, sebagaimana senang kamu dapatkan harta itu, kamu senang juga andaikan saudara kamu memiliki hal yang sama, mendapatkan hal yang sama. Itu tidak semua orang bisa mengamalkan. Tapi kalau dengan lisan bisa kita berpura-pura, semoga kamu juga mendapatkan mobil yang sama ya seperti saya. Tapi dalam hatinya ada biasanya itu, dalam hatinya lagi lanjutannya, tapi tidak diucapkan. Tapi kalaupun dapat ya minimal lebih murah dari mobil saya. Biasanya gitu dalam hati, ya. Semoga kamu hafal Quran ya, cerdas, hafal Quran, mungkin hafalannya. Karena dia orang mungkin hafalannya, misalkan semoga kalian semua mungkin hafalan kalian. Tapi ada dalam hatinya itu sambungannya. Ya kalau mungkin tidak semungkin saya gitu. Biasanya gitu, karena orang kepingin di atas. Karena orang kepinginnya di atas. Nah, Al-Imam Syafi'i, Ibnu Abbas juga mengatakan, kata Imam Syafi'i, saya kepingin sekali umat Islam ini memahami Islam ini seperti saya memahami, sehingga mereka tidak butuh saya lagi. Tidak ada lagi yang mengatakan qala Syafi'i, Syafi'i berkata, tidak butuh mereka sama saya. Ibnu Abbas juga sama. Kata Ibnu Abbas, setiap kali saya mendapatkan ayat dan saya faham makna ayat itu, saya kepingin semua umat Muhammad kepingin dia memahami makna ayat seperti saya memahaminya, seperti saya memahaminya. Nah, ini hadis ini satu bukan berarti barang yang kita dapatkan itu harus kita kasih ke saudara kita. Enggak, suruh memunculkan saja di dalam hati. Juga bukan di lisan masalahnya. Bukan di lisan. Semoga kamu juga itu doa. Tapi cinta mencintai, kamu senang saudara kamu mendapatkan hal yang sama, kamu dikaruniai anak yang banyak. Kamu ada itu senang di dalam hatinya andaikan saudara kamu juga mendapatkan anak yang banyak. Bukan sekedar di lisan. Semoga kamu juga dapat anak yang banyak ya. Seperti anak saya misalkan 10. Tapi kalaupun kamu 10 dalam hatinya, tapi anak-anak kamu ini tidak secerdas anak-anak saya misalkan. Itu pasti ada itu kelanjutan. Nah, kelanjutan ini yang berbahaya. Kalau kelanjutannya ini tidak ada sesuai dengan apa yang kita ucapkan, saat itulah kita mampu mengamalkan makna hadis Nabi SAW. Dan itu kata Nabi bagian daripada iman. Artinya apa? Amalan soleh. Setiap dapat kenikmatan kita senang andaikan saudara kita juga mendapatkan hal yang sama. Tidak harus kita ngomong pakai mulut, karena ini amalan hati. Peluang beramal di situ. Nah, kalau kita tidak senang, ternyata tidak ada dalam hati itu, apakah kita terjatuh dalam kufuran? Tidak. Ini namanya furu'ul iman, cabang keimanan. Hanya amalan saleh yang bisa menyempurnakan pahala iman kita di sisi Allah. Saat kita tidak sanggup mengamalkannya, itu bukan berarti kemudian kita keluar dari agama karena kita meninggalkan cabang keimanan, tidak. Karena ini bukan usul. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang kita sampaikan. Ada 3 hadis kita sampaikan saat ini. Yang pertama terkait dengan at-turuq, ya, kapan seorang meninggalkan maksiat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo silakan Pak, diangkat suaranya Pak. Langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang miskin sombong. Nah, sekarang miskin itu kan apakah kita konotasinya pada harta saja atau bukan? Nah, saya pikir juga begini, kebanyakan juga orang sombong itu bukan miskin dari harta, tapi miskin ilmu. Kebanyakan orang yang dia punya atau dibilang orang bodoh itu lebih sombong, dia lebih merasa tahu daripada orang yang tahu. Karena banyak orang yang tahu itu lebih banyak. Apakah ini masuk dari kriteria itu? Nah, kemudian satu mengenai ini tadi ya. Apa yang Anda senangi, Anda pun harus senang kepada kalau orang itu menangkapkan barang itu. Nah, saya pikir satu begini. kenapa? Kalau kita punya barang, mendapatkan sesuatu, ini akan lebih berharga kalau orang itu bisa menikmati yang kita punya. Maksudnya begini, saya punya mobil, saya bisa beli mobil. Nah, dengan mobil saya, tetangga saya harus berlaku dengan mobil ini. Makanya dia ada musibah, masalah, tidak usah.
dia mencari Grab atau mencari apa, tawarkan, oke saya bisa ini, gitu kan. Tapi banyak yang bilang, wah kita beli dan bensin, kalau hanya komen yang itu aja Pak Ustaz. Sampai kemana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miskin itu, ya, hakikat daripada miskin adalah kebutuhan. Makanya ulama mengatakan orang kaya sekalipun banyak hartanya, syariat juga terkadang menganggap dia miskin. Kalau kita mengambil makna miskin secara hakiki, orang yang miskin tidak punya harta dinilai oleh agama itu kaya sekalipun tidak punya harta. Kenapa orang kaya disebut miskin juga di dalam agama? Karena orang kaya ini terkadang sekalipun banyak hartanya butuh aja, kepingin merasa tidak cukup, kepingin harta-harta terus. Ini hakikatnya sebenarnya orang miskin. Karena orang miskin itu orang yang selalu membutuhkan, merasa butuh terus nambah harta. Hakikatnya dia miskin. Ada orang miskin merasa qanaah, ya, merasa apa? Sudah puas dengan yang dimiliki, merasa tidak butuh lagi. Nah, ini disebut orang kaya. Makanya hadis Nabi SAW, laisal ghina bikathratil amwal au kama qala al-arab. Orang miskin yang sebenarnya itu bukan orang yang banyak hartanya. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang yang ghinal qalb, orang yang punya sifat qanaah, dia merasa puas dengan apa yang dimiliki. Tapi dalam konteks yang kita tadi sampaikan terkait dengan orang miskin, yaitu masalahnya konotasinya kepada harta. Tapi sebenarnya kemiskinan ini tidak sekedar kepada harta, karena Nabi menyebut a'il mustakbir, itu orang miskin sombong. Orang yang miskin ini bukan sekedar sama harta. Orang yang tidak punya harta dia sombong seperti gaya orang yang banyak hartanya, ini juga dilarang. Orang yang miskin ilmu sama, dia sombong sementara dia tidak punya ilmu juga sama. Orang yang tidak punya jabatan itu ketemu sama orang tidak punya jabatan, dia miskin jabatan, kemudian menyombongkan diri seakan-akan dia punya jabatan, ini juga sombong. Ini sama. Jadi kemiskinan itu apa? Cakupannya itu luas. Tidak sekedar dibatasi hanya dalam masalah harta. Kemudian terkait dengan yang kedua tadi, terkait dengan saya punya mobil kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu amalan soleh yang lain. Itu bukan pengamalan hadis ini. Ya, itu amalan soleh yang lain. Itu maknanya punya harta untuk apa? Dipergunakan untuk amalan soleh. Ya, dimanfaatkan untuk amalan soleh. Makanya banyak orang yang mengumpulkan harta, dia tujuannya bukan untuk membuat rumah yang mewah, tapi mungkin dia beli mobil yang mewah. Tujuannya untuk mengantar saudara-saudara yang membutuhkan, mungkin bisa. Tapi kalau kita buat rumah yang mewah, nah buat rumah yang mewah ini ada tidak kira-kira manfaatnya untuk agama? Kalau mobil mungkin ada ya, bisa kita pinjamkan ke orang. Kalau rumah, di mana kira-kira celah kita bisa membuat rumah kita ini kita buat mewah? Gimana kemewahannya ini bermanfaat untuk agama itu? Ada tidak celahnya? Kalau rumah. Jadi kalau orang mengumpulkan harta, dia apa? Semangat cari harta, tapi tujuannya supaya hartanya bermanfaat untuk Islam, peluangnya banyak. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kita buat rumah mewah, apalagi sampai 2 lantai, mewah. Nah, kemewahan dan lantai rumah yang kita bangun ini untuk Islam itu apa manfaatnya? Ya kalau untuk kita adalah tempat tidur. Nah kalau sekedar untuk kita, ya sama aja dengan yang 1 lantai, rumah yang sederhana kan sama aja. Yang kita inginkan ini gimana kemewahan kita ini bernilai agama, amalan soleh. Nah kalau rumah apa? Di situ para ulama, makanya banyak orang yang dia kaya raya tapi rumahnya sederhana. Dia cari kekayaan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk umat. Ini punya alasan. Tapi kalau orang buat rumah mewah, katanya karena kemewahannya untuk agama, nah ini ditanyakan di mana celahnya. Kalau seperti mobil tadi masih ada alasan, ya, buat ngantar orang sakit masih ada gitu. Ya ini Ustaz, mau saya pinjamkan kalau ada kajian, ya itu berarti ada celah. Tapi sudah dipinjamkan atau belum? Atau ingin saya pinjamkan untuk merawat orang yang sakit, kalau mereka ada yang sakit tidak ada tempat perawatan, mau dirawat, ada celahnya. Cuman sulit kalau rumah, ya. Sulit kalau rumah. Jadi yang ditanyakan Bapak tadi, ini amalan yang berbeda. Saya beli mobil
niatnya supaya untuk membantu saudara-saudara saya, ini bagus. Ini namanya harta dipergunakan untuk amal soleh. Tapi untuk pengamalan hadis ini belum, karena Nabi mensyaratkan apa? Di dalam hati. Kan tidak sama itu Pak rasa gembiranya bapak punya mobil baru, tapi bapak juga mengatakan kepada saya, kapan kamu butuh, kamu pakai mobil saya. Sama tidak kegembiraannya andaikan apa bapak ngasih mobil sama saya? Sama tidak Pak? Tidak sama, saya gembira, lebih senang saya dikasih kan. Sekalipun yang pertama juga bagus amalan soleh, tapi tidak sama. Makanya Nabi SAW mensyaratkan kamu senang andaikan saudara kamu juga memiliki. Tapi syaratnya tidak harus mobil kamu kasih. Berat juga. Kalau itu harus jadi amalan soleh, berat. Setiap punya rumah mewah dikasih ke teman, ya, karena ingin mengamalkan hadis ini. Kan repot juga kayaknya kehidupan kita. Makanya tidak ada seperti itu. Bukan tidak harus semua yang kamu miliki kamu senang. Kamu harus ngasih ke saudara kamu. Punya istri cantik misalkan, soleha. Gimana? Kamu harus kasih istri kamu ke orang? Oh enggak. Kamu berdoa kepada Allah semoga saudara kamu juga mendapatkan istri yang soleha yang sama seperti istri kamu. Makanya tidak harus dikasih barang yang kita punya. Syaratnya hanya di dalam hati aja. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu seperti itu. Setiap dia dapat kenikmatan, dia kepingin saudaranya nikmatnya di bawah dia. Itu rata-rata seperti itu. Ya, makanya Nabi SAW mengeluarkan hadis ini untuk apa? Untuk supaya tidak ada penyakit hati ingin sombong atau ingin di atas. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Semakin hari semakin banyak yang kita fahami dalam agama ini, larangan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin cinta dengan agama ini. Agama ini akan semakin memberikan kenyamanan, kenikmatan kalau semakin banyak kita tahu keutamaannya, ya, kelebihannya, apa perintah dan apa larangannya. Semakin banyak kita tahu, kita akan semakin senang dengan agama ini. Kalau kita ini tidak pernah belajar, bosan. Kalau agama kita itu saja, tidak ada penambahan ilmu, itu bosan. Itu saja. Makanan aja itu saja kita makan, kan membosankan. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, sampai orang yang sering di rumahnya, jarang keluar rumah, itu ujung-ujungnya bosan sama istrinya. Makanya beliau menganjurkan orang yang punya istri satu, diusahakan mungkin minimal seminggu sekali ditinggal dulu. Supaya apa? Supaya tidak bosan. Karena kalau bosan ini bahaya nanti. Itu imbasnya nanti broken home. Ya, karena bosan istri dilihat terus. Maka sekali-sekali kata Ibnu Qayyim ditinggal 1 minggu, minimal 1 bulan. Nanti pulang itu suasananya beda. Kenapa? Karena ada kerinduan. Yang sering nongkrongin istrinya dalam rumah ini yang bahaya. Ini tidak ada kenikmatan di dalamnya. Nah itu kenapa? Karena membosankan. Kecuali mungkin yang istrinya 2, 3 bisa dia gantian kan. Kita itu saja istri kita. Ya caranya apa? Caranya ditinggal dulu kemana seminggu, ya, sebulan, nanti pulang itu beda suasananya. Seperti itu. Iya. Itu Ibnu Qayyim bilang, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan seperti itu, supaya dia semakin senang sama istrinya, itu jangan di rumah terus. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.